para pekerja dari seluruh negeri berkumpul untuk mengenang Amber Check yang tewas dalam serangan yang sangat brutal di tempat kerjanya. Ini bukan hanya kesalahan satu individu saja. Ini adalah seluruh budaya kerja pria di sektor pekerja kasar yang telah mengecewakan perempuan seperti Amber Check. Kini, pria yang diduga memukul kepala tukang las muda dengan palu godam dapat menghadapi tuntutan lebih berat. Kami akan membahas perkembangan terkini ruang sidang di Minnesota saat keluarga Amber bersiap menjalani liburan tanpa dirinya. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber, warga Cokato, Minnesota, masih berusaha memahami kejadian kekerasan di tempat kerja yang benar-benar mengejutkan. Namun, kisah Amber Check telah menyebar jauh melampaui kota kecil ini. Amber Check yang berusia 20 tahun sedang bekerja pada shiftnya di Advanced Process Technologies pada dini hari tanggal 11 November ketika rekan kerjanya, seorang pria 2 kali usianya bernama David DeLong, diduga berjalan ke meja kerjanya dan memukul kepalanya dengan palu godam. Jaksa Wright County, Brian Lutz, mengatakan rekaman video pabrik merekam DeLong mendekati Amber, mengambil palu godam lalu mengayunkannya. Serangan terjadi di luar jangkauan kamera. Namun Lutz mengatakan kejadiannya sudah jelas. Faktanya, dalam pengaduan pidana yang diajukan terhadap DeLong, tertulis kutipan. Terdakwa mengenakan sarung tangan saat kejadian ini. Terdakwa terlihat mengambil palu godam dari tempat kerja korban. Video itu memperlihatkan terdakwa mengayunkan palu godam ke korban di luar jangkauan kamera. Ayunan pertama terdakwa dengan palu godam dilakukan secara horizontal, menyesuaikan posisi korban yang berdiri. Seberapa sering Anda menemukan dugaan penyerangan, dugaan pembunuhan yang terekam dalam video? Karena itulah yang diklaim jaksa penuntut di sini. Gugatan itu menuduh setelah serangan tanpa provokasi, DeLong melewati rekan kerja pria lain dan berkata sesuatu seperti, kutip, "Aku memukulnya dengan palumu. Dia di dekat kotak peralatanmu kini sudah tiada." Pria lain menemukan pemandangan mengerikan itu. Petugas pertama tiba di pabrik dalam hitungan menit, tapi sudah terlambat. Amber sudah tiada, menjadi korban kekerasan di tempat kerja. Oke, saya ingin membahas situasi hukum dan kemungkinan perubahannya, karena DeLong kini didakwa pembunuhan tingkat 2, namun pihak berwenang mengatakan dakwaan bisa meningkat jadi pembunuhan tingkat 1 setelah kasusnya dibawa ke Dewan Juri bulan depan. Ngomong-ngomong, itu berarti hukuman penjara seumur hidup jika benar. Ada juga masalah kesehatan mental serius yang mungkin terkait, nanti akan kita bahas termasuk dampaknya atas kematian Amber bagi banyak orang di negeri ini. Saya ingin menyambut pengacara percobaan Minnesota, Paul Applebaum. Paul, terima kasih atas waktunya. Ini adalah kasus yang telah mengguncang Minnesota dan wilayah yang lebih luas. Apa saja percakapan yang Anda lihat? Mungkin yang muncul di antara para pengacara atau anggota sistem peradilan lainnya. Apakah orang membahas kasus ini? Memang cukup mengejutkan. Ya, ini tentang kebrutalannya. Dan fakta bahwa ini terjadi di tempat kerja, menurut saya semakin memperbesar rasa terkejut orang-orang terhadap kasus ini. Dan dia adalah seorang wanita muda di bidang yang didominasi pria, yang menurut saya kebanyakan orang mengira bahwa dia tidak memiliki jalan yang mudah dalam karirnya. So, jadi semua itu benar-benar sakiminausta yang terkait, di mana orang-orang benar-benar bingung dengan seluruh situasi ini dan bertanya-tanya seperti apa masa depan pria ini dalam hal status hukumnya, kalau boleh saya bilang begitu. Mari kita bicarakan itu. Jadi dia berada di pengadilan pada hari Senin, 26 November. Pengacaranya meminta evaluasi kesehatan mental dan kompetensi. Menurut Radio Publik Minnesota, seorang hakim di Wright County sepakat penilaian itu memang perlu. Sekarang Paul, bicaralah dengan saya tentang ini. Jelaskan kepada saya bagaimana evaluasi kompetensi ini dilakukan di Minnesota. Siapa yang bertemu dengan DeLong? Apa saja pertanyaannya? Apa analisisnya? Hakim menunjuk penyelidik untuk mengumpulkan fakta, berbicara dengannya, serta mengumpulkan laporan polisi dan hal relevan lain untuk penilaian aturan 20. Terdakwa berhak menyewa penyelidik sendiri, tapi menurut saya dia tampaknya tidak punya sumber daya. Jadi hanya akan ada evaluator dari hakim. Dia akan tetap ditahan. Ya, dia mungkin kini sama dipindahkan semua ke fasilitas lain agar lebih mudah bertemu dengannya di tempat yang aman.
jadi penilai tidak khawatir tentang keselamatannya sendiri. Ya, dua pertanyaan yang ingin ingat jadi ajus. Pertama, apakah dia memahami proses yang sedang dijalani sekarang? Apakah dia bisa berpartisipasi dalam pembelaannya sendiri? Apakah dia bisa berbicara dengan pengacaranya? Apakah dia memiliki kemampuan untuk mengungkapkan bagaimana dia ingin kasusnya berjalan? Secara umum, apakah dia bisa berpartisipasi seperti terdakwa pada umumnya? Mereka juga akan menanyakan kondisi mentalnya saat kejadian ini berlangsung. Dan menurut Mawes, dia kan jelas mau kalau gangguan jiwa, tapi itu bukan akhir penyelidikan. Yang perlu mereka ketahui apakah dia paham sifat tindakannya. Dan contoh klasik di sekolah hukum adalah seseorang mencekik orang lain, lalu dia memberitahu polisi yang datang, "Oh, saya pikir saya sedang memeras kain lap atau handuk, bukan mencekik, jadi saya tidak memahami sifat dari apa yang saya lakukan." Ada dua tahap pada mereda dengan pertanyaan yang kurang lebih sama. Apakah dia tahu apa yang sedang terjadi? Apakah dia tahu apa yang sedang berlangsung? Dan yang kedua adalah pada saat pelanggaran, apakah dia tahu sifat dari perilakunya? Saya ingin menguraikan ini sedikit. Apa yang bisa menyebabkan pengacaranya mengajukan permohonan evaluasi kompetensi dan hakim setuju? Apa dia menunjukkan tanda-tanda tertentu? Apakah ada sesuatu yang dia lakukan atau katakan sehingga mereka percaya mungkin ada masalah bahwa dia tidak memahami proses hukum? Dia tidak bisa membela diri dengan cara tertentu? Dia tidak paham situasinya. Apakah ini prosedur standar, terutama pada kasus kejahatan brutal, untuk evaluasi kompetensi? Atau menurut Anda ada hal lain yang terjadi? Ya, saya rasa Anda sudah tepat pada dua poin itu. Apakah ya desia saudara nangkir membuat warna sekarang yang membuat fingernya pembela khawatir sehingga harus dibawa ke perhatian hakim dan kemudian hanya fakta-fakta mentah dari pelanggaran tersebut. Jadi menurut saya sudah jelas bahwa dia memang perlu dinilai. Saya rasa tidak butuh banyak usaha bagi pesawat Charles untuk menemukan ini. Saya tidak ingin menyebutnya strategi, tapi untuk mengambil langkah ini. Karena akan terasa hampir tidak kompeten jika pengacara tidak meminta hal ini dilakukan. Bagaimana jika, karena suatu alasan, DeLong memutuskan saya tidak bekerja sama dalam evaluasi kompetensi ini? Pernahkah Anda melihat hal seperti itu? Apa yang terjadi? Jadi Anda tahu sebagian besar penilaian saya seperti ini terjadi di pengadilan federal, percaya atau tidak. Sekarang ada begitu banyak kasus kesehatan mental dan kriminal yang sebelumnya tidak pernah ada. Dia memilih dia ikut serta penyelidikan tetap berjalan. Itu hanya berarti mereka mencoba mencari cara lain dan mengumpulkan semua informasi yang bisa mereka dapatkan dari kejadian-kejadian sebelumnya. Rekam medisnya berbicara dengan keluarga dan teman-teman, tapi mereka akan tetap melanjutkan prosesnya. Itu bukan alasan dia bersembunyi dalam diam. Kamu sudah menyebutkannya sebelumnya. Kamu bilang bahwa menurut hukum Minnesota ada pembelaan karena gangguan jiwa, kan? Itu adalah kemungkinan. Saya penasaran, kamu bilang mereka mungkin menyelidiki tahap awal untuk melihat kondisi mentalnya saat itu. Tapi jika kamu melihatnya, idenya, laporan bahwa kamu tahu dia mengatakan kepada penegak hukum, diduga mengatakan kepada penegak hukum bahwa dia tidak menyukainya, bahwa dia berencana melakukan ini. Bahwa setelah diduga menggunakan palu godam untuk memukulnya sampai tewas, dia memberitahu rekan kerjanya, seseorang di dekatnya, bahwa dia pada dasarnya yang melakukannya. Apakah itu berarti dia memang menyadari apa yang telah dia lakukan? Apakah itu akhir penyelidikannya? Menurut saya dia berhak atas proses hukum yang adil dan praduga tak bersalah. Fakta-fakta itu merugikan pembelaan gangguan jiwa karena menunjukkan perencanaan sebelumnya. Saya tahu sih dia belum didakwa pembunuhan tingkat 1, tapi itu satu-satunya yang bisa dipakai pengacaranya. Namun menurut saya itu tidak akan berhasil. Dengan alasan gangguan jiwa. Yasnya 100% kasus bisnis yang menggunakan pembelaan gangguan jiwa, dan saya kira hanya 25% dari 1% itu yang berhasil. Sisanya gagal. Itu jalan yang berat untuk ditempuh. Nah, sesuatu yang mendapat banyak perhatian setelah kejadian ini adalah bahwa DeLong menghadapi dakwaan pembunuhan tingkat 2 meskipun dia diduga mengaku kepada penyidik bahwa dia telah membunuh Amber. Dan saya sudah mencari tahu, pembunuhan tingkat 2. Dan di situ tertulis siapapun yang melakukan salah satu dari hal berikut ini bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan dapat dijatuhi hukuman penjara tidak lebih dari 40 tahun. Menyebabkan kematian seseorang dengan maksud untuk menyebabkan kematian orang tersebut atau orang lain, tetapi tanpa perencanaan sebelumnya. Ada bagian yang tak terkait kasus ini. DeLong juga dilaporkan mengatakan pada polisi bahwa ia tidak suka Amber dan berniat membunuhnya. Jaksa wilayah Wright, Brian Lutz, menyatakan dewan juri akan menilai apakah dakwaan DeLong perlu ditingkatkan ke tingkat pertama. Mereka kemungkinan berkumpul Desember. Paul, tingkat pertama, benar?
Ya, dia benar-benar terpojok di sini. Dan saya pikir kadang-kadang jaksa mengancam akan mengumpulkan dewan juri dan melihat pembunuhan tingkat pertama untuk mempercepat proses dan mendapatkan pengakuan bersalah atas pembunuhan tingkat 2. Nah, mungkin dia melakukan ini untuk menarik perhatian terdakwa dan pengacaranya, atau benar-benar percaya tuduhan pembunuhan tingkat pertama lebih sesuai dengan bukti kasus ini. Saya pikir itu memang sesuai dengan bukti dalam kasus ini, menurut saya. Namun, mungkin hal itu tidak terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhi negosiasi kesepakatan pembelaan. Ancaman dakwaan pembunuhan tingkat 1 di masa depan berusaha menghindari persidangan, jadi keluarga tidak perlu melewati semua tontonan ini. Ini mungkin cara memberi insentif agar semua orang menyelesaikan kasus pembunuhan tingkat 1 ini. Kamu akan dipenjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat jika terbukti bersalah atas pembunuhan tingkat 1. Dan, omong-omong, ada 2 hal tentang ini. Pertama, jika ini adalah kasus pembunuhan tingkat 1 dan dibawa ke pengadilan, apakah juri memiliki opsi untuk menyatakan dia bersalah atas tingkat yang lebih rendah, yaitu pembunuhan tingkat 2? Jadi apakah pilihannya hanya pembunuhan tingkat 1 tidak bersalah, dan jika dia tidak bersalah itu saja? Itu akhir dari penyelidikan. Apakah mereka bisa mempertimbangkan pembunuhan tingkat 2 sebagai pelanggaran utama? Mereka bisa memilih dakwaan pembunuhan tingkat 2 yang lebih ringan. Oke. Ya, sebabnya jaring serang pengaman jaksa harus meyakinkan semua orang tanpa keraguan dan keputusannya harus bulat. Mungkin ada anggota dewan juri yang berbeda pendapat dan tidak menganggap ini pembunuhan tingkat 1. Tapi dakwaan pembunuhan tingkat 2, kamu bisa dapat juri buntu dan harus mulai ulang semua prosesnya. Saya akan sangat terkejut jika mereka membatalkan dakwaan pembunuhan tingkat 2 setelah dia didakwa. Sejauh yang saya pahami, ini perlu dibawa ke dewan juri. Bahwa, menurut hukum Minnesota, jika kamu ingin mendakwa seseorang atas pembunuhan berencana tingkat 1, itu harus dibawa ke hadapan dewan juri? Ya, itu Bickerson, kamu sebenarnya tidak bisa di Minnesota, kamu semua tidak punya sidang pendahuluan dan hal-hal seperti itu. Saya menyusun dakwaan, lalu hakim meninjau pengaduan untuk menentukan alasan yang masuk akal. Kami tuan serang dia melakukan proses pendahuluan, kecuali untuk pembunuhan tingkat 1. Anda harus kembali ke metode lama, yaitu membentuk dewan juri, mempresentasikan bukti, mendapatkan surat dakwaan yang sah atau tidak, lalu orang tersebut didakwa. Di episode yang sebelumnya, saya tahu Anda membahas mengapa dia tidak langsung didakwa dengan pembunuhan tingkat 1 setelah dakwaan. Yang harus dilakukan jaksa adalah mencari alasan untuk menahan orang tersebut di penjara sampai dia bisa membentuk dewan juri. Jadi mereka menuntutnya dengan pembunuhan tingkat 2. Yang hanya berdasarkan pengaduan yang merupakan proses yang jauh lebih cepat, terdakwa ditahan di penjara sementara mereka membentuk dakwaan tingkat 1. Itu hanya cara menjauhkannya dari masyarakat selama proses ini. Dakwaan pembunuhan tingkat 1. Oh, saya senang Anda menyebutkan itu. Saya menghargai itu. Sekarang itu masuk akal. Sekarang itu masuk akal. Dan untuk memperjelas, untuk pergi ke depan dewan juri, apakah pihak pembela punya peran apapun di sana? Atau mereka hanya menunggu hasilnya? Itu benar sekali. Sebagai pembela, saya sering di pengadilan federal karena dewan juri biasanya dibentuk di Minnesota. Pengacara pembela tidak akan terlibat dalam proses di dewan juri. Kita mikirkan dia mengirim surat-surat ke pengacara pembela yang penjahatkan. Jika klien Anda ingin bersaksi di depan dewan juri, silakan datang dan bersaksi. Tak ada pengacara kompeten yang membiarkan kliennya bersaksi di depan dewan juri. Jadi ini adalah urusan sepihak. Sebelum saya lanjut tentang Amber, ada kemungkinan pembelaan lain di sini? Jika bukan masalah kesehatan mental, apakah itu usaha memastikan rekaman pengawasan tidak disertakan? Apakah itu mempertanyakan kredibilitas orang yang diduga telah diakui oleh terdakwa? Rasanya seperti tantangan. Tapi apakah langkah itu hanya menyerang penerimaan dan keandalan bukti? Pernyataan yang dia buat ke rekan kerjanya pasti akan dimasukkan. Dia tidak perlu dibacakan haknya sebelum diinterogasi atau berbicara dengan rekan kerjanya. Jadi itu bukan alasan untuk menolak memasukkan pernyataannya sebagai barang bukti. Video tersebut bisa dijelaskan selama ada yang paham perangkat kamera keamanan dan memberi penjelasan dasarnya. Dari yang saya baca, Anda tidak benar-benar melihat dia memukulnya. Apalagi yang dilakukan pria itu saat mengayunkan palu godam ke target tak terlihat di layar ini. Di sebuah itu sering pergitan. Saya sering mengalami situasi tanpa pertahanan. Namun, saya inappuit klien yang framing out bears lah atau menerima tawaran untuk penyelesaian kasus. Terkadang kamu tetap maju dan tahu kamu akan kalah telak, tapi itulah pekerjaanmu. Kamu masuk ke sana dan melakukan yang terbaik yang kamu bisa.
Menurut saya, pidana tidak melihat langkah sah yang bisa diambil pengacara pembela terkait kesalahan atau status bersalah dalam arti konvensional. Saya ingin kembali membahas Amber sebentar. Jadi, ada banyak unggahan dari pembuat konten di Instagram dan TikTok yang menuduh bahwa Amber pergi ke Human Resources sebanyak 5 kali terkait dugaan pelecehan atau pelanggaran yang dilakukan oleh DeLong. Detail ini ternyata bisa ditelusuri berasal dari sebuah komentar di thread Reddit. Namun, hal ini belum dikonfirmasi otoritas resmi manapun. Sekarang, Paul, terlepas dari isu informasi salah atau detail yang dibesar-besarkan yang bisa cepat menyebar online atau di media sosial. Jika itu benar, jika memang benar bahwa dia mengajukan keluhan terhadapnya, bagaimana hal itu memengaruhi kasusnya? Apa yang bisa Anda simpulkan dari situ? Nah, itu berkaitan dengan identitas pelaku yang sebenarnya sudah jelas ditetapkan. Tapi itu jadi bukti tambahan untuk memperkuat siapa pelakunya. Dalam hal gugatan perdata atas kelalaian dalam perekrutan atau kegagalan melindungi dia di tempat kerja, sangat mungkin ada gugatan perdata terhadap perusahaan karena tidak mengambil tindakan untuk memecatnya. Dan jika ada cukup banyak jejak dokumen, jika ada cukup banyak bukti keluhan sebelumnya bahwa dia benar-benar takut akan keselamatannya, perusahaan bisa saja bertanggung jawab. Dan saya kurasa American punya asuransi untuk semua itu. Tapi kamu tahu, itu adalah komponen lain dari seluruh masalah ini. Ngomong-ngomong, dampak seperti apa yang bisa ditimbulkan dari semua perhatian terhadap kasus ini? Orang-orang mengikuti dan terlibat dalam hal ini. Saya akan membahas lebih lanjut tentang yang kita lihat di media sosial. Tapi yang langsung terpikir oleh saya, apakah sulit mendapat juri yang benar-benar adil dalam kasus seperti ini? Ya, itu poin yang bagus. Saya belum terpikir tentang itu. Mereka pasti akan pindah mereka akan meminta persidangan dipindah ke daerah dengan perhatian media lebih sedikit. Dan secara mendapat juri yang bisa mengesampingkan apapun yang mereka ketahui tentang kasus ini dan mendengarkan bukti tanpa prasangka atau bias apapun, menurutku itu mungkin akan menjadi hal pertama yang akan mereka coba lakukan. Walaupun itu bukan hal termudah untuk dilakukan. Banyak hakim beralasan praktis, misalnya tidak ingin mengikuti persidangan sebulan jauh dari rumah. Mereka enggan melakukannya karena memindahkan persidangan memang pekerjaan besar. Saya sudah sering mencobanya. Saya hanya pernah sekali berhasil memindahkan persidangan karena pemberitaan sebelumnya. Tapi itu adalah aspek penting yang belum saya pertimbangkan sebelum kita mulai percakapan ini. Masalah besar sekali bagi para pengacara pembela. Izinkan saya perjelas. Banyak diskusi soal ini. Jadi, dia sudah lapor DeLong ke Human Resources atau belum? Ada kelompok advokasi, ada serikat pekerja yang memprotes keras. Mereka mengatakan bahwa seharusnya ada lebih banyak yang bisa dilakukan untuk melindunginya. Menurut statistik yang dikutip oleh organisasi berita independen 19th News, perempuan hanya sekitar 6% dari jumlah tukang las di negara ini. Karena representasi rendah, perempuan sering jadi sasaran pelecehan atau penghinaan. Angie Casey, tukang kayu asal Carolina Utara, mengatakan pada media bahwa ia mendorong perempuan muda masuk pertukangan. Tapi insiden ini membuatnya agak ragu. Kutipannya, dia sudah melakukan semua hal yang kami harapkan dilakukan oleh para gadis ini. Dia mengikuti program pengelasan di sekolah menengah, dia juga kuliah di perguruan tinggi komunitas. Ini pengingat keras bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk memperjuangkan dan memastikan perempuan muda tetap aman. Seorang ketua gugus tugas perempuan pekerja dan advokat hak setara mengatakan kepada 19th News bahwa advokasi mereka bertujuan memastikan perempuan tahu cara tepat mengajukan keluhan atau gugatan terhadap individu atau pemberi kerja. Ada Janelle Dejan yang mengatakan kepada media tersebut bahwa seringkali para pekerja bahkan tidak tahu saluran yang tepat untuk digunakan dan mereka sering takut akan pembalasan. Sekarang, Paul, kita tahu bahwa mengetahui hak-hakmu di tempat kerja itu sangat penting. Ini membicarakan sesuatu yang lebih dari itu. Ya, menurut saya, ya kamu bisa mengisi dokumen-dokumennya dan kamu bisa menunggu keputusan dari perusahaan. Saya rasa kamu juga bisa menghubungi kantor Jaksa Agung Minnesota untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia. Ya, tapi kita semua tahu, sebenarnya itu belum akhir situasinya. Bisa ada balasan dari rekan kerja, komentar pelecehan, mengganggu barang-barangmu, atau merusak peralatanmu. Maksudnya menurut saya dibutuhkan keberanian yang luar biasa bagi seorang wanita untuk masuk ke lingkungan yang didominasi pria itu dan mencoba membangun karir. Menurut saya, Chloe Nabenia
Sangat menjijikan saat orang membuli dan melecehkan seseorang yang tak bisa melindungi diri karena mereka minoritas di perusahaan. Sepertinya gak ada tukang las perempuan lain di perusahaan ini, jadi dia benar-benar sendirian. Rekan kerjanya mungkin bersimpati atau tidak pada situasinya. Kamu tahu, ada jangan laki-laki tetap laki-laki, dan apalagi di pekerjaan seperti ini, itu hanya memperparah tragedi. Dia kan semacam pelopor ya. Dan nanti melayani pekerjaan yang sangat berat secara fisik, saya berasumsi bahwa dia bisa lebih kecil dari rata-rata tukang las laki-laki. Pekerjaannya memang menuntut dan harus menerima omongan kasar dari orang lain. Maaf, saya berkata kasar. Tapi rekan kerja yang tahu ini terjadi seharusnya tidak membiarkan perlakuan buruk itu dan harus menegur DeLong, bilang ini tidak bisa diterima dan hentikan, jadilah sekutu untuknya. Itu benar-benar mengganggu, tahu kan, dia masih gadis muda. Itu sangat mengerikan. Saya tinggalkan ini untuk semua orang, oke? Minnesota Public Radio melaporkan Asosiasi Nasional Perempuan di bidang konstruksi mengadakan pertemuan tentang kekerasan berbasis gender di tempat kerja setelah Amber dibunuh. Menurut keluarganya, Amber jatuh cinta pada pekerjaan pengelasan sejak sekolah menengah atas, lalu kuliah di Alexandria Technical and Community College, menyelesaikan program teknologi pengelasan 10 bulan, dan bekerja di Advanced Process Technologies. Menurut orang-orang yang bekerja bersamanya, Amber adalah seorang pengelas yang luar biasa, sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Rekan-rekan sesama pekerja mengatakan bahwa pembunuhan brutal terhadap Amber hanyalah sebuah kesempatan untuk menyebarkan kesadaran tentang apa yang telah dialami beberapa perempuan di dunia kerja kasar ini. Jika kamu begitu marah hanya karena seorang perempuan di lokasi kerja sampai membuatmu ingin membunuh, kamu sebaiknya berhenti saja. Kamu harus memperbaiki masalahmu sendiri. Karena itu, bukan salah perempuan tersebut bahwa dia melakukan pekerjaannya dengan sangat baik, lalu dibunuh karena hal itu. Dan orang-orang di seluruh media sosial membagikan penghormatan mereka untuk Amber. Mereka mengajak rekan kerja memakai pakaian biru untuk menghormati Amber. Banyak wanita berbagi pengalaman bekerja di bidang seperti pengelasan, konstruksi, mekanik, dan pekerjaan sejenis. Penggalangan dana untuk keluarga Amber telah mengumpulkan lebih dari $100.000. Sungguh luar biasa. Namun, tempat itu juga digunakan orang, terutama pekerja wanita di teknik, untuk menyampaikan belasungkawa. Contohnya, seorang donatur berkomentar, "Tukang las wanita di sini, kami melihatmu. Beristirahatlah dengan tenang." Yang lain menulis, "Kita mungkin tidak saling mengenal, tapi kita adalah saudari di bidang teknik. Hatiku sakit untuk keluargamu dan kehidupan yang tidak sempat kamu selesaikan. Semoga keluargamu mendapat penghiburan di masa duka ini. Saudari seprofesimu akan selalu mengenangmu. Kami tak akan melupakanmu." Ada pesan menyentuh dari satu perempuan tukang las ke yang lain. "Semoga percikan lasmu jadi bintang paling terang di langit. Kami tahu DeLong dijadwalkan kembali ke pengadilan Januari saat kasus ini berlanjut. Tapi Paul, kamu tahu, dampak manusiawi dari kematian Amber benar-benar luar biasa." Seiring bertambahnya usia saya sebagai pengacara, entah itu baik atau buruk, banyak fokus saya sekarang bukan lagi pada hal lain, tapi lebih kepada para korban. Apa yang mereka alami, mengapa, bagaimana hal ini bisa terjadi, semacam itu. Saya seharusnya lebih fokus pada klien, tapi saya juga bertanya-tanya bagaimana semua ini terjadi tanpa ada yang melihat tandanya. Ya, saya tidak menciptakan siapapun, Zak, tapi bagaimana orang ini bisa lolos dan melakukan hal seperti ini. Ini benar-benar mengerikan, terutama wanita yang berani meniti karir di bidang yang didominasi pria seperti ini. Kita mau semua punya anak perempuan, dan membayangkan mereka bisa diperlakukan seperti itu, dilecehkan, atau bahkan dibunuh. Itu saja sudah membuat kita enggan memikirkannya. Ini sungguh mengejutkan dan sulit dipercaya bisa terjadi. Dan ya, lihat, menurut hukum, dia dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Dia akan punya kesempatan untuk membela diri, apapun pembelaannya nanti. Namun, saat Anda melihat bukti dalam kasus ini dan banyak yang telah dipresentasikan, Anda kembali bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini bisa dicegah? Dan Anda tahu, dampak dari hidupnya, kematiannya, benar-benar luar biasa. Paul Applebaum, terima kasih atas waktunya. Saya sangat menghargai. Terima kasih sudah mengundang saya. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah bergabung bersama kami. Seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcasts, Spotify, atau platform podcast favorit Anda. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa.